ya gaji juga kalau saya karena pertama kali datang ke Jepang itu kan, karena baru-baru datang ke Jepang ya gaji nggak tinggi-tinggi amat gitu. Itu masalah harga ataupun biaya hidup di Jepang. Oke, mungkin banyak orang yang bilang kalau misalkan kerja di Jepang itu bikin kaya ataupun ya nggak kaya lah istilahnya, gajinya 20 juta, 49 juta, ada kan yang membahas tentang itu ya. Itu enggak gitu loh. Itu enggak seperti itu ternyata. Biaya hidup di Jepang ini ya maksudnya kayak gaji kita di Jepang ini dengan biaya hidup di Jepang ini itu benar-benar setara. Bukan setara, bahkan kurang ya. Ya kalau misalkan nggak bersyukur gini ya, kayak kurang aja gitu. Minasang, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di channel ini kita akan membahas lagi seputar kehidupan Jepang dan permasalahan-permasalahan yang ada di Jepang ini, guys. Ya seperti itulah intinya. Oke, jadi apa ya, semacam cerita-cerita tentang culture shock ataupun ya apa namanya, hal-hal yang nggak biasa ketika di Indonesia dan ketika di Jepang itu benar-benar ngerasa sakit banget gitu. Bukan sakit ya, lebih ke bikin capek, intinya bikin capek, bikin nggak enak hidup di Jepang ini dan bikin rungsing. Kalian tahu rungsing? Ya intinya bikin nggak nyaman gitu ketika pertama kali datang ke Jepang. Oh iya guys, dan video ini dibuat ketika saya itu udah 4 bulan di Jepang. Jadi yang nontonnya nanti di tahun-tahun kapan mungkin gitu kan. Jadi video ini dibuatnya itu ketika saya baru 4 bulan sampai di Jepang, dikarenakan masih baru, mungkin ada beberapa yang belum saya rasain ataupun masih banyak juga sebenarnya hal-hal yang belum saya tahu gitu tentang culture shock ataupun tentang kehidupan di Jepang ini. Oke, langsung saja ke nomor satu, yaitu adalah bahasa, guys. Mungkin bahasa ini bakal semua orang yang baru pertama kali datang ke Jepang itu bakal ngerasain culture shock, ya bisa disebut culture shock juga, bisa disebut juga ini mungkin apa, masalah umum ataupun masalah biasa yang mana masalah bahasa ini apa itu selalu menjadi permasalahan utama terutama bagi kita WNI yang malas belajar di Jepang. Apakah saya malas? Ya, saya merasa masih malas dikarenakan saya juga belum pinter gitu, terutama tentang bahasa seperti itu, guys. Nah, kenapa bahasa ini menjadi sebuah apa namanya, mondai ataupun permasalahan ketika datang ke Jepang ini? Ternyata bahasa Jepang yang kita pelajari di LPK, yang kita pelajari di Indonesia sebelumnya itu benar-benar berbeda, guys. Kenapa disebut berbeda? Ya karena kita itu belajar di LPK itu hanya untuk mengumpulkan syarat, jujur aja kan. Nih, terutama yang memang di LPK-nya malesnya nggak ketolong gitu, malesnya nggak ada obat gitu. Kayak belajar ya asal masuk aja ke kelas gitu, asal apa ngumpulin tugas yang apa dikirim oleh sensei dan yang lain sebagainya. Itu bakal kerasa banget ketika di Jepang. Bahkan eh, ada cerita-cerita yang bener-bener kasihan banget gitu bagi salah satu orang ataupun bagi salah satu apa namanya, jobnya, milih job yang sulit, bahasanya belum mencukupi, hingga akhirnya dipaksa ataupun terpaksa untuk pulang ke Indonesia. Ya bermasalah lah, itulah inilah, itu sering terjadi dan saya ngedengar sendiri dari orang-orang kenalan saya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ini dari pengalaman saya pribadi. Jujur saya di Indonesia itu udah sedikit-sedikit apa belajar tentang materi tambahan. Ya, karena waktu itu kan belum ada kewajiban buat ambil N3 ya di Indonesia itu. Tapi minimalnya itu JFT Basic A2 ataupun JL setara yang setara dengan JLPT N4 gitu. Dan ketika sudah dapat JFT A2 itu rasanya ya udah tenang aja gitu. Dikarenakan syarat utama ataupun syarat inti untuk kerja ke Jepang itu udah didapat gitu. Padahal di dunia kerja ini ternyata apa itu namanya, syarat-syarat buat bisa lancar kaiwa, bisa lancar komunikasi dengan orang Jepang itu benar-benar apa ya istilahnya, membutuhkan
tingkatan level bahasa Jepang yang memang agak tinggi gitu, agak tinggi gitu, seperti seperti N3, N2, N1 dan nah kalau N1 mah belum lah ya, maksudnya bukan belum, tapi nggak apa-apa lah dipikirin belakang-belakang juga bisa gitu, karena N1 itu bahkan N2, N1 itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan level tersebut guys. Jadi banyak orang yang masih kesusahan ya, termasuk saya gitu kan. Dan sekarang juga saya masih mengejar ataupun masih berproses untuk ada di tingkatan tersebut. Akan tetapi kalau misalkan kita telaten, apa ya telaten itu? Telaten itu ngulik gitu, ngulik bahasa sehari-hari di tempat kerja. Kalau misalkan kita nemu apa itu, nemu kanji baru kita tulis dan yang lain sebagainya, itu bisa membantu banget seperti itu. Yang saya rasa ketika saya masuk di kerjaan Kaigo guys, walaupun saya udah belajar dan udah punya sertifikat Kaigo Indonesia, Kaigo Jepang, bahkan Kaigo Jepang saya waktu itu nilainya Mangten 100 gitu. Tapi itu tidak menjamin dikarenakan tahu sendirilah di Indonesia banyak kisi-kisi dan yang lain sebagainya. Jadi ketika di kerjaan itu ternyata wow, beda banget gitu. Bahasanya beda, nuansanya beda dan yang lain sebagainya. Terutama saya itu masuk ke Jepang ini bukan sebagai kaigo di bioing ataupun di apa namanya itu di eh, rumah sakit yang ngurus-ngurus obacang-obacang yang udah nggak bisa makan, nggak bisa ke WC dan yang lain sebagainya. Enggak guys. Jadi saya itu masuk ke Jepang ini ngurus orangnya itu yang citeki ataupun bahasa kitanya itu yang disabilitas kan. Jadi disabilitas itu bukan satu kan, bukan hanya apa namanya penyakit luar aja, tapi kayak penyakit hati gitu, penyakit yang tiba-tiba awalnya kelihatannya sehat, tapi tiba-tiba moodnya berubah, ngambek dan yang lain sebagainya. Jadi saya itu di tempat kerja yang seperti itu guys. Jadi benar-benar bahasa Jepang itu wah ini banyak banget yang saya baru dengar gitu hingga akhirnya ya jujur awal-awalnya kayak apa gitu ini bahasa kayak kurang banget seriusan. Jadi ya seperti itu bahasa emang nomor satu yang menjadi masalah menurut saya pribadi. Kalau misalkan menurut kalian seperti apa bahasa itu, kalau menurut kalian sendiri nih bahasa itu ada di tingkatan keberapa gitu permasalahannya itu, silahkan komen di kolom komentar. Dan yang kedua itu cuaca guys, ya pasti semua orang merasakan dikarenakan Indonesia dan Jepang itu kan negara yang benar-benar berbeda secara apa namanya, secara cuaca gitu kan. Ada musim panas, ada musim dingin. Kalau di Jepang itu kan ada musim gugur, ada musim apa itu namanya, ada musim haru dan yang lain, itu empat maksudnya. Dan itu dan saya di sini baru melewati musim dingin guys, dan masyarakat Masya Allah gitu dinginnya itu beda itu, beda dengan dingin Indonesia. Ya walaupun kita misalkan ke daerah Dieng ataupun kalau di Jawa Barat mungkin ke daerah Lembang itu dinginnya masih bisa kehitung gitu. Kalau di sini dinginnya bikin yang kayak gini tuh retak-retak gitu, kayak apa namanya, kebas nggak kerasa itu ada. Dan sebelumnya juga saya pernah upload video ya, pernah upload video kalau misalkan jalan ke Kaisa ataupun pergi ke tempat kerja itu menggunakan apa sepeda itu nggak bisa guys, dikarenakan ya jalannya tertutup salju dan yang lain sebagainya seperti itu. Kalau misalkan kalian mau lihat silahkan tonton di video sebelumnya, nanti saya kasih linknya di bawah guys seperti itu. Oke itu cuaca ya, jadi emang bener-bener butuh penyesuaian banget. Dan saat ini saya pakai Danbo guys, pakai Danbo itu sekitar 25 derajat, kepanasannya itu ya lumayan. Jadi ini pakai heater gitu, pakai pemanas ruangan. Dikarenakan kalau misalkan bangun tidur nih, kalau misalkan dingin itu menggigil sama Hashimoto nih bagian kaki itu kebas gitu, kayak sakit, malah jadi sakit gitu. Saking dinginnya. Seperti itu guys. Itu masalah cuaca. Dan yang ketiga itu masalah harga ataupun biaya hidup di Jepang. Oke, mungkin banyak orang yang bilang kalau misalkan kerja di Jepang itu bikin kaya ataupun yang nggak kaya lah istilahnya, gajinya 20 juta, 49 juta, ada kan yang membahas tentang itu ya.
Itu enggak gitu loh, itu enggak seperti itu ternyata. Biaya hidup di Jepang ini, ya maksudnya kayak gaji kita di Jepang ini dengan biaya hidup di Jepang ini, itu bener-bener setara, bukan setara, bahkan kurang ya. Ya kalau misalkan nggak bersyukur gini ya, kayak kurang aja gitu. Kenapa seperti itu? Dikarenakan saat ini terutama di tahun-tahun 2026 ini, daya apa namanya, untuk beli itu terutama di tahun 2026 ini, jadi untuk biaya hidup itu mahal dan ya gaji juga. Kalau saya karena pertama kali datang ke Jepang itu kan, karena baru-baru datang ke Jepang, ya gaji nggak tinggi-tinggi amat gitu, seperti itu guys. Jadi kalau misalkan masalah biaya itu ya untuk saat ini nih, beras juga sekitar 4.000 berapa gitu ya, ada juga yang 3.900 ataupun 3.700 yen ya, ataupun setara dengan 400.000 ataupun 450.000 lah seperti itu. Dan itu jujur mahal banget gitu kan, mahal banget. Itu baru beras, belum yang lain-lainnya. Dan BTW di Jepang ini apa ya namanya, eh, yang mahal itu bukan daging guys, yang mahal itu malah kebalikannya kayak di kita, yang mahal itu adalah sayuran. Jadi sayuran itu hitungannya mahal. Jadi setiap hari saya makan karaage terus. Karaage itu bukan apa ya, di Jepang ini ya kayak ayam, kayak chicken gitulah. Tapi itu bukan hal-hal yang apa yang mewah-mewah banget, enggak, malah itu mungkin bisa disebut dengan apa ya istilahnya, untuk menghemat gitu guys, seperti itu. Ya, seperti itulah, itu biaya hidup dan yang lain sebagainya. Ya kayak ini nih, kayak Danbo ini nih, heaters ini. Heaters itu saya kan ini masuknya ke gas ya. Gas bukan ke gas, maaf, ke listrik ya. Listrik saya itu setiap bulannya itu hampir 1 mang ataupun 1 juta itu buat listrik doang. Ya kayak 9.000 berapa gitu ya, intinya tembus 1 juta lah. Belum juga apa itu, paket wifi, bukan wifi tapi paket data kan, paket data. Belum juga apa itu istilahnya, kayak air hampir 3.000 ataupun 4.000 lah, ataupun sekitar 400 ribuan lebih lah, lebih dikit. Dan itu tergantung pemakaian guys. Jadi ya seperti itulah, bisa dibayangkan lah. Intinya pembayaran itu nggak kurang dari 200.000 sampai 300.000. Ya mungkin kalau penggunaan saya ini, kalau misalkan ada senpai-senpai ataupun yang udah lama di Jepang, mungkin terlihatnya itu harga murah ya, segitu tuh mungkin murah ya. Tapi menurut saya dan bagi saya, dikarenakan ya gaji saya juga nggak di atas 15, di bawah itu gitu, bahkan 14 juga nggak nyampe. Dan harga apato saya guys, ini apato segede ucerit ini, apato segede, ya segede kecil ini tuh, segede kecil ini mohon maaf agak berantakan, itu saya bayar sekitar 6.100.000 kalau duit Indonesia. Jadi sekitar 6 mang, sekitar 6 mang, 6 mang 100 yen, 6 mang 1.000 lah kayak gitu. Intinya sekitar 6 juta lebih dikit gitu. Dan dikarenakan hidup sendiri ataupun apa itu namanya, namanya itu, ini tuh adalah apartemen Leo Palace namanya itu. Jadi sekitar segitu. Ya mungkin buat orang-orang yang ngedengar ini, itu terlalu biasa, mudah. Tapi dikarenakan ini adalah judulnya juga culture shock ataupun yang bikin apa, nggak terbiasa, ya menurut saya ini mahal banget gitu. 6 juta loh, bayangin kalau dikirim ke Indonesia. Saya berharapnya itu tadinya ya yang 3 juta, ya syukur-syukur bisa 1.200.000 apa 1,5 juta, itu kan ada ya yang sharing kayak gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi dikarenakan apa namanya, TSK saya itu ngasihnya itu malah yang mahal gitu, malah yang sendiri-sendiri seperti ini. Padahal ya tempatnya biasa-biasa aja, cuman ada lengkap aja gitu, ada TV, ada mesin cuci, semuanya itu udah disediakan. Seperti itu guys. Jadi biaya hidup di Jepang itu bener-bener bikin liar guys, bikin liar pokoknya. Gimana dong, ada tips nggak? Chat, komen di kolom komentar guys. Oke, yang terakhir, mungkin ini yang terakhir ya, sebenarnya masih banyak tapi ya oke, kita terakhirin aja, yaitu tentang budaya Jepang guys. Kenapa budaya Jepang? Jadi bagi kita orang Indonesia, ya bagi saya orang Indonesia yang
hidup di kampung dulu ya. Saya hidup di kampung Jawa, bukan Jawa, di daerah Sunda maksudnya, di Jawa Barat, tempatnya di daerah Subang ya. Jadi hidupnya itu ya karena bermasyarakat, terutama saya juga sering ngobrol, seneng ngomong lah gitu. Kayak kumpul-kumpul sama orang banyak. Ketika di Jepang ini budayanya tuh beda guys. Hampir 4 bulan pun di sini saya belum kenal satu orang pun tetangga-tetangga yang ada di sekitar sini. Itu hal yang biasa di Jepang. Kita tidak saling kenal, kita tidak saling tahu, dan kita tidak saling sapa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maksudnya di apa itu di sekeliling rumah kita itu di Jepang biasa. Tapi kan kalau di Indonesia bener-bener beda ya. Kalau di Indonesia pertama kali kita datang ke suatu tempat, ya tentunya kita ngenalin dulu saya dari A, dari B, dari C misalkan. Terus kayak bahkan ada yang syukuran rumah dan yang lain sebagainya gitu kan. Tapi di Jepang ini bener-bener gyaku guys, ataupun berbalikan. Jujur sepi banget, homesick banget, nggak bisa ngobrol sama orang. Bahkan sekarang juga, dan video ini dibuat ketika bulan suci Ramadan, ketika buka puasa, ketika sahur, itu rasanya kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak nggak ada vibes vibes apa namanya vibes kesenangan, apa kegembiraan yang seperti di Indonesia itu nggak ada gitu. Kayak datar banget pokoknya hidup di Jepang itu. Kalau misalkan pertama kali mungkin ya, mungkin saya pertama kali dan saya belum bisa mendapatkan hal-hal yang saya inginkan ketika di Jepang ini, jadi sangat terasa banget kesepiannya seperti itu guys. Tips dong biar nggak kesepian di Jepang gimana guys? Komen di kolom komentar. Itu budaya Jepang. Selain itu juga apa ya? Budaya Jepang itu banyak banget kan, bukan hanya tentang apa namanya bertetangga. Ya termasuk budaya kerja. Ya benar, budaya kerja juga. Dan tadi kembali lagi ke bahasa ya. Saya pernah dicui ataupun pernah kayak dapat ditegur gitu. Sebenarnya sambil main-main sih sama Saco gitu, sama bos. Dikarenakan saya bilang gini kan, kalau dalam bahasa Indonesianya itu eh, bos besok libur, kata saya, ah syukur ya. Dia langsung datang, do you imi, do you imi katanya. Katanya gini, kalau dalam bahasa Indonesia itulah intinya, kamu seneng gak ada saya gitu kan. Jadi enggak kata saya. Iya iya sunakotonai des kata saya. Bukan seperti itu maksud saya, melainkan eh sunakotonai des. Asta yasumi dattara yukuri yukuri dekimasu ne kata saya. Terus nonbiri dekiru yo ne kata saya. Jadi saya bisa ini kan, bisa tenang, bisa santai kata saya seperti itu. So desu ka katanya. Oh gitu ya maksudnya. Tapi apa dikira saya itu, wah bos besok libur ya, syukurlah. Jadi dia rasa kalau nggak ada bos itu saya seneng gitu ya. Sebenarnya seneng juga kan karena nggak terlalu diliatin bos gitu. Tapi apa namanya ketidaksinkronan bahasa itu jadi akan-akan jadi permasalahan. Jadi seakan-akan saya itu salah gitu ya, seperti itulah intinya. Dan ada beberapa juga ya kesalahan-kesalahan bahasa ketika di Indonesia kan, itu kalau kita ngomong seperti ini ke orang itu kayak bener. Tapi kalau di Indonesia kalau di Jepang itu beda guys, seperti itu. Jadi apalagi ya selain apa namanya? Selain bahasa ya tadi udah, cuaca, harga barang di Jepang ataupun intinya biaya hidup, lalu bertetangga ataupun budaya, dan satu lagi guys, rokok guys. Merokok di Jepang itu bener-bener nggak ada rasa guys. Ngerokok di Jepang itu bener-bener rasanya hampa banget. Rokoknya itu nggak ada ininya loh, nggak ada vibes enaknya gitu. Kan kalau di Indonesia sedep gitu kan, kayak sambil ngobrol-ngobrol sambil santai. Kalau di Indonesia itu kalau di Jepang itu kagak ada guys. Kita ketemu orang aja cuma kesek-kesek buang, udah kayak gitu pergi. Orang Jepang kan bener-bener apa ya, cepet gitu ngerokoknya itu. Seperti itu guys. Jadi ya mungkin hanya sekian ya yang bisa saya ceritakan untuk video kali ini. Dan buat teman-teman nih yang sedang berproses kerja ke Jepang ataupun masih di LPK ataupun masih apa ngerasa yakin gak sih bisa kerja ke Jepang gitu, dan
Karena saya juga dulu ngerasa seperti itu guys, sebenarnya bisa nggak sih kerja ke Jepang? Bisa. Kalian yang masih ada di Indonesia, yang masih berproses bahkan masih bingung nyari LPK, yakin pokoknya bisa kerja ke Jepang, terutama kita punya tujuan, kita punya target pengen jadi kaya. Enggak ya, enggak, tapi pengen apa istilahnya keluar dari kemiskinan lah, minimal bisa menghidupin apa ekonomi lagi, itu bisa membangkitkan ekonomi keluarga dan yang lain sebagainya. Oke, minasang, semangat. Buat yang masih sering nontonin dan mantengin channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lagi berproses kerja ke Jepang. Oke, jangan lupa support channel ini dengan cara bilang ke orang-orang yang lain bahwa channel ini ada, karena saya sedih banget guys, channel ini sepi sekarang, masih nggak ada penonton yang setia nih. Jadi ya nggak apa-apa lah, semoga dengan berjalannya waktu, dengan apa pengalaman-pengalaman saya yang saya dapat bisa menjadikan sebuah apa ya istilahnya gambaran buat teman-teman semuanya. Ja, saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir minasang. Sekian dari saya, Otsukare sama desta. Bye bye.